Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak. Ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa tadi sudah melihat antara lain hologram ya? Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya? Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara? Saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengajarkan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah. Ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum, dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu.
pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira nggak ada, sama gaibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun, dan duit itu bukan untuk Pak Palal, duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren Bung, dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser Bung, dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Dia main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia bohong tentang itu, dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu. Waduh Bung, wakil presiden republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung
Menteri Mendikbudrismen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikbudrismen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, seperti biasa, di sini kita masih membahas tentang kasus ijazahnya mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kerap sekali dibicarakan baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, teman-teman, dari cuplikan video yang barusan kita tonton, ada berbagai macam tanggapan dan pendapat dari netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun sebelum itu, jika ada juga tanggapan dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berpikir kritis, mari kita saling berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang beredar ini. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Angkra ini yang mengatakan, jangan lupa seret juga Ibu Rektor UGM untuk diadili. Orang bawah mengatakan, dengan kejadian ini hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikan syarat pencalonan pejabat. Munisah Doang mengatakan Allahu Akbar, Allah bersama orang-orang benar. Teman-teman, Nia Aprilia mengatakan, kalau perlu termul-termul ikut dipenjarakan, maupun hanya 2 tahun melindungi kebohongan. Paudinudin mengatakan, kalau tidak punya ijazah asli, Jokowi dan pengacaranya jangan bohong, harus jujur. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Liz K. Cup yang mengatakan, Allah bersama orang-orang yang baik. Tumijan Aceh mengatakan, sangat betul 1000% kemenangan rakyat NKRI itu paten semua, pembela pahlawan Indonesia, kebenaran, kejujuran bangsa. Saras mengatakan, Alhamdulillah Allah bersama orang-orang baik. Riwan Channel mengatakan, kejujuran adalah modal utama untuk keselamatan dunia akhirat. Nur Fadilah mengatakan, hidup Roy Suryo CS. Di sini disampaikan oleh Siti Rofiah, di negara manapun, kalau kebohongan disertai nyolong duit rakyat, sudah dihukum mati. Ipahal mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih Roy Suryo CS. Masuda Irawanto mengatakan, malu negara sebesar Indo, penyelesaian hanya ijazah saja seruet ini. Rohmahagus mengatakan, kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar, yang salah bakal salah, yang jujur bakal makmur, fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Muhammad Firmansyah mengatakan, jangan ada lagi ada pemimpin tertinggi sampai bawah ada ijazah palsu. Suci Kolbina mengatakan, Alhamdulillah kebenaran menang, tinggal pidana gimana, penjara berapa tahun, terus lanjut rakyat mendukung. Usdarussalam mengatakan, jadi wali kota, gubernur, presiden tidak sah, kebijakan gajinya tidak sah. Bapak Isur mengatakan, Alhamdulillah Allah membantu kejujuran pengadilan ataupun hakim. Sutrisno mengatakan, pepatah Jawa bilang, becik ke titik olo bakal ketoro, itulah Allah itu maha besar. Raihan mengatakan, kemenangan rakyat Indonesia ini semoga termul juga merasakannya. Sudionos mengatakan, pengadilan berbelit-belit nampak banget kalau takut sama Jokowi.
Jajan Junaidi mengatakan, kalau pengadilan mutusin tidak tepat dan mengada-ngada, tunggu pengadilan akhirat. Ishak Hela mengatakan, Alhamdulillah, Masya Allah, mantap lenyap yang batil. Altu mengatakan, kepolisian sebagai aparat hukum, apa jadi aparat hukum di kasus ijazah Jokowi? Kalau barang bukti ada di kepolisian, kenapa tidak diserahkan di pengadilan? Pejabat dan aparat pada koplak, lihat rakyat gaduh dan terpecah. Yasnita mengatakan, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu terutama pemimpin rakyat, terus pihak keamanan Polri, terutama sekali partai yang mengusung dan yang bertanggung jawab sekali KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Ari Wahyuningsi mengatakan, Alhamdulillah akhirnya kebenaran terungkap, Allah bersama-sama orang yang benar. Untung Sugiharto mengatakan, membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemungkaran. Mari tegakkan amar makruf nahi mungkar. Papa Mama mengatakan memang tidak punya ijazah si Jokowi. Teman-teman Asnizar mengatakan, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah agar negara ini aman. Nurdin mengatakan kepolisian Kapolda Bareskrim Termul pengacara semua berak-berak mencret, gak malu pembohong masih dibela karena banyak uangnya. Nanti lawyer-lawyer seperti ini jangan dipakai karena dia sudah membela seorang pembohong. Sampai mati-matian bila perlu dihukum juga karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Bareskrim juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Mansur Malawai mengatakan, seharusnya jangan ada dusta di antara kita, rakyat butuh yang jujur. Nahorlek mengatakan, penipu, pembohong merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Asia Ashari mengatakan, bongkar terus sampai terang benderang. Ubed Rosikah mengatakan, Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat. Saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi yang benar, jangan dilindungi. Kalau polisi nggak dibilang polisi PKI, Polri harus jadi PKI. Itu akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Budiman mengatakan, pemerintah harus tegas dalam hal ini karena kasus ini pembohongan negara. Jika pemerintah tidak menindak dengan semestinya, maka rakyat senusantara harus bersatu untuk mengadili. Eko Legiono mengatakan, harusnya kalau memang benar-benar terindikasi palsu, semua pihak sadar diri, tidak usah membela barang salah. Ingat, dosa itu lebih hakiki dan abadi sifatnya. Adung Derita mengatakan, gempur terus. Milea mengatakan, sudah jangan dipajang fotonya, bikin situasi rame di negara. Priambodo mengatakan, Jokowi wajib diadili dan mengembalikan aset-aset yang diberikan oleh negara. Infinix Smart mengatakan, orang Solo akan malu seumur-umur jika benar ijazah Mulyono alias si Jack palsu. Sofik Gorbal mengatakan, kebohongan selalu ditutup-tutupi dengan kebohongan. Logikanya, kalau asli pasti ditunjukkan, karena logika menunjukkan kebenaran itu adalah suatu kebahagiaan lahir dan batin. Sri Budiono Purnomo mengatakan, Jokowi menyangkal tuduhan ijazahnya palsu, harus punya dasar dan bukti, yaitu harus menunjukkan ijazahnya bukan hanya membual. Disampaikan oleh Nasrul, aneh masa kasusnya kayak gini udah bertahun-tahun gak tuntas-tuntas ya. Johan Syah Bagan mengatakan, tidak mungkin berani seharus hakim yang memerintah. Jangankan cuman ijazah, barang pusaka keramat aja bisa dihadirkan kalau perintah hakim. Suroto mengatakan, Allah selalu dekat dengan orang-orang yang benar dan jujur. Tunggu balasannya selama menjabat wali kota, gubernur, presiden, karena gaji selama itu haram dan tidak berkah. Memang pendusta seperti itu dan tidak takut kepada Allah. Dindin mengatakan, ya Allah tunjukkan kebenaran, yang berbohong kasih azab. Disampaikan oleh Incek Pasaribu, moga NKRI berkualitas, watak jenius, amin. Kasmidi mengatakan, bila betul, tangkap dan adili Jokowi. Disampaikan oleh Ucu Barnas, alhamdulillah kalau sudah ada putusan. Ada Haryati mengatakan,
Ya, harusnya ya bangga menjadi alumni UGM, kok ijazahnya dirahasiakan, dia kan pejabat negara, kok jadi rahasia pribadi. Selanjutnya Sunarto Suwadi mengatakan, kedudukan seluruh warga negara Indonesia yang pernah menjabat dan atau tidak menjabat berkedudukan sama di hadapan hukum. Endang Budi mengatakan, Ki Hakim dan Jaksa membawa Jokowi ijazah pasti juga palsu. Ya, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.